Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Isa Fendi. Bagaimana kabarnya pecinta bunga hari ini? Sehat semua kan? Nah, di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menanam benih vinca. Kapan hari ada yang tanya di WhatsApp ya, Kak, bagaimana cara menanam benih vinca? Ternyata masih banyak juga yang belum bisa. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara untuk menanamnya. Setiap orang punya cara tersendiri bagaimana untuk menanamnya, entah itu dengan menanam bibitnya itu di rock wall ataupun di tempat kecil-kecil ataupun langsung di media tanah tersebut. Nah, kalau saya lebih suka di media tanah tersebut. Kenapa? Karena kalau di media tanah itu akan tumbuh kembangnya itu lebih bagus daripada di rock wall ataupun di tempat yang lainnya. Oke, langsung saja kita simak videonya ya. Tapi saya ingatkan lagi bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan selamat datang di channel saya. Bagi yang sudah subscribe, silahkan matikan tombol loncengnya agar videoku lebih berkembang dan tentunya dapat terus memberikan informasi tentang seputar tanaman hias. Dan jangan lupa tonton sampai habis ya, jangan di skip, barangkali nanti ada informasi atau ilmu yang dapat kita petik bersama. Stay tune terus ya. Seperti yang pernah saya lihat di komentar-komentar di Facebook ya, banyak sekali komentar tentang menanam dari benih vinca itu banyak yang tidak hidup. Apalagi benihnya beli di online. Apakah benar-benar tidak hidup ya? Tapi kalau menurut saya itu bukan kesalahan dari benihnya. Kadang juga pembuatan media yang salah juga mengakibatkan benih tanaman vinca kita tidak bisa tumbuh. Kalau benih vinca yang saya jual itu langsung ngambil dari pohonnya kayak gini. Jadi untuk hasil tumbuhnya itu lebih bagus ya teman-teman. Misalkan bunda-bunda semua sudah panen vinca, benihnya banyak sekali di rumah, belum sempat nanam, itu silahkan disimpan dulu di kulkas ya, biar nanti benihnya nggak rusak. Kalau tidak disimpan di kulkas biasanya nanti akan rusak karena benih ini cepat sekali rusak. Nah, untuk penanamannya kita siapkan dulu medianya. Seperti biasa menggunakan media yang gembur, bisa menggunakan tanah dicampur sama sekam yang sudah lapuk atau sekam bakar. Misalkan tanah biasa saja juga bisa, cuma harus digemburkan dulu ya, jangan sampai padat. Nanti kalau padat susah tumbuhnya dari benih tersebut. Ini sudah saya gemburkan. Ini enggak ada pupuk kandangnya ya teman-teman, cuma tanah sama sekam lapuk saja. Nah, ini tidak saya kasih pupuk kandang. Kenapa? Karena saya kasih pupuk kandang yang terlalu banyak itu mengakibatkan benih ini juga tidak bisa tumbuh. Nah, kalau sudah kita taruh di sini ya satu persatu, biar nanti bisa lihat perkembangannya apakah 90% tumbuh atau tidak. Kenapa saya menggunakan media langsung seperti ini, tidak di rock wall ataupun di tempat penanaman yang kecil-kecil itu? Nah, karena saya suka lebih menancapnya itu lebih kuat ya. Menancap akarnya ke tanah itu lebih kuat daripada yang menanam di rock wall, dan tumbuhnya itu lebih cepat. Misalkan kita nanam hari ini ya, 3 hari lagi itu sudah tumbuh tunas baru. Bisa diletakkan di tempat yang teduh ataupun kena sinar matahari, tapi jangan terlalu full. Ini saya kenakan sinar matahari hanya pagi sampai jam 10 saja. Kalau mungkin bunda sama panda takut ya kalau nggak tumbuh, ya silahkan letakkan di tempat yang teduh. Jangan lupa bagian bawah pot dikasih lubang dan kita siram setiap hari. Disiram pagi sama sore ya, kalau nggak sempat ya sore aja nggak apa-apa. Jangan sampai terlalu kering tanahnya. Nah, ini kiriman dari pelanggan saya yang nanamnya di tempat kecil-kecil kayak gini. Ini juga bagus, 90% tumbuh, cuma nggak bisa segemuk yang di tanah langsung ya teman-teman. Daunnya pun juga nggak bisa hijau. Karena apa? Ini karena tempat akarnya nggak bisa leluasa.
Begitu juga dengan di Rockwool. Di Rockwool juga seperti itu. Daunnya batangnya akan kurus-kurus meninggi seperti ini, dan sepertinya daunnya nggak terlalu hijau, padahal ini setiap hari kena sinar matahari. Menanam tanaman hias dari benih itu punya kebanggaan tersendiri, karena kita bisa melihat usaha kita bagaimana cara untuk mulai tumbuh dari perawatan dan sampai berbunga. Kalau sudah berbunga itu kita sangat bangga ya kalau sudah bisa berbunga. Namun kalau tidak tumbuh itu pasti kita sangat jengkel sekali, dan bahkan kita menyalahkan penjualnya kalau tidak bisa tumbuh. Nah, ini tanaman vinca saya sudah berumur 3-4 hari. Ini sudah banyak yang tumbuh ya teman-teman, meskipun ada juga yang masih kuncup. Tanaman vinca itu menurut saya ya gampang-gampang susah. Kalau dari kecil sudah terbiasa kehujanan, kepanasan kayak gini ya, nanti gedenya juga nggak akan rewel. Tapi kalau dari kecil sudah terbiasa ternaungi seperti di paranet atau apa, nanti kalau udah gede kena hujan dikit dia akan layu dan mati, artinya rewel gitu ya. Nah, tanaman yang sudah berumur 7 hari kayak ini tadi, ini sudah bisa dipindahkan. Cuma bunda-bunda biasanya takut kalau memindahkan nanti akan takut mati karena akarnya patah ataupun pohonnya patah. Jadi bunda-bunda kalau masih takut ya ditunggu lagi sampai keluar daunnya sekitar 5-6 daun. Kalau saya sudah saya pindahkan kayak gini. Ini langsung kena sinar matahari ya, tapi siramannya nggak pernah telat, soalnya kalau telat sedikit ini tanahnya kering, soalnya tempatnya full sinar matahari ya maksud saya. Ini langsung saya pindahkan, untuk mengambilnya pakai alat kayak gini jadi akarnya nggak tertinggal, soalnya masih rawan sekali dengan patah ya teman-teman. Polybagnya juga kotor-kotor ya teman-teman, karena setiap hari di sini kehujanan. Kita pindah satu persatu seperti ini. Ini polybagnya ukuran 20 ya. Kalau nanti agak besar ya kita pindahkan ke polybag yang lebih besar lagi. Nah, ini sudah berumur sekitar 10 hari, sudah ada daunnya yang tumbuh lagi. Ini tanahnya kering, harus setiap hari disiram ya teman-teman. Kapan hari juga ada yang tanya ya, berapa hari Kak mulai dari penanaman benih sampai berbunga itu berapa lama? Nah, semuanya itu tergantung pada perawatan kita ya teman-teman. Kalau perawatan kita bagus, terus pemupukannya juga teratur, insya Allah 2 bulan sudah berbunga. Kalau langsung dilihat bunganya bisa, cuma tidak bisa rimbun. Tapi kalau mau lebih rimbun dan hasilnya lebih cantik, kita tunggu lama lagi, soalnya harus kita pruning dulu. Mau berbunga kita pruning, mau berbunga kita pruning, nanti hasilnya akan lebih bagus, bunganya pun juga akan lebih banyak. Kalau bunda-bunda mungkin seperti ini baru bisa dipindah ya, tapi kalau saya dari kecil sudah saya pindah. Kalau saya umur sekian ini sudah bisa saya pruning, jadi nanti lebih banyak tunasnya ya kalau sering kita pruning. Nah, kayak gini kecil-kecil tapi sudah banyak yang bercabang. Nah, semuanya itu tergantung pada perawatannya ya. Kalau mau rimbun ya sering kita rawat, sering kita pruning, sering kita pupuk. Saya menggunakan pupuk NPK 16 itu ya, NPK Mutiara Biru. Untuk pemupukannya mungkin video selanjutnya akan saya share juga. Mungkin dari teman-teman ada yang minat dengan tanaman vinca saya, nanti nomor WA saya akan saya cantumkan di deskripsi video. Tanamannya sangat banyak sekali, ada jenis yang gantung juga, ada juga yang jenis tegak ya. Kalau menurut saya itu lebih mudah yang tegak daripada yang gantung, macamnya dan warnanya sangat banyak sekali.
Saya kirimnya berupa benih saja ya teman-teman. Kalau mau yang sudah berbunga, artinya pohonnya kayak gini, bisa, tapi cuma bisa kirim wilayah Jatim saja. Takutnya kalau di luar Jawa nanti akan rusak di perjalanan. Jadi lebih baik benihnya saja ya teman-teman. Saya kira video saya sudah cukup. Nah, semoga bermanfaat. Selamat mencoba, jangan mudah menyerah. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.